Pada umumnya manusia itu di dunia ini sedang tidur lelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yashkurun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jamaah sekalian, dalam suasana hati yang bersih, pikiran yang jernih, insyaallah semangat kita tetap menyala, khususnya pagi hari ini setelah kita bersama-sama menjalankan sholat subuh berjamaah, kemudian diisi dengan silaturahmi dan talabul ilmi. Harapan kita, kegiatan yang kita lakukan pagi hari ini dan seterusnya senantiasa mendapat barokah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, walaupun terlihat kurang begitu jelas wajah-wajah yang hadir ini, tapi insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Keluarga tetap terjaga, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Masyarakat kita tetap terpelihara menjadi masyarakat yang marhamah. Insyaallah kita semua besok lusa, entah minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita semua pasti akan kembali ke hadirat ilahi dengan harapan menjadi orang yang husnul khatimah. Itulah sebabnya kita tetap bersyukur dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah lagi kenikmatan pada kita dan kemudian kita bisa menunaikan ibadah sebaik-baiknya, menebar kebaikan untuk sesama, dan kemudian mengembangkan semangat untuk senantiasa menyeru ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan Ali Imran surat nomor 2 ayat 104. Tidak nyala. Sambil menunggu nanti muncul atau tidak muncul, yang jelas insyaallah saya menjelaskan sepintas kilas tentang umur dalam perspektif psikologi agama. Kenapa kita membahas soal umur? Karena umur ini sudah pasti apa yang sedang kita lakoni hari ini. Jadi kata-kata umur itu dalam bahasa Al-Quran sesuatu yang kita jalani hingga saat ini. Ada beberapa term dalam Al-Quran mengenai umur ini.
Ini menjadi tidak maju ini. Ada yang disebut ajal. Wah, ajal sudah tiba ini. Dikecilkan saja kalau gitu. Nah. Ini ajal ini dalam Al-Quran diulang sebanyak 21 kali, Pak. Dan ajal itu artinya batas akhir usia dan perjalanan hidup kita. Sampai ajal, artinya batas perjalanan hidup kita di dunia ini. Ini berdasar pada surah Al-A'raf ayat 34. Al-A'raf 34 itu menyatakan likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal tiba, maka tidak ada seorang pun yang bisa menawar, memperlambat atau mempercepat. Oleh karena demikian, maka setiap kita ini perlu hati-hati, teliti dan waspada, karena saya atau kita semua tidak akan tahu ajal kita kapan dan di mana. Yang kedua, ada istilah al-maut. Ini diulang-ulang oleh Al-Quran, itu tidak kurang dari 35 kali Allah menyebut al-maut. Termasuk kata-kata yang sering kita ungkapkan, sudah hafal, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluha. Mati itu adalah pintu, dan setiap orang pasti akan memasuki pintu itu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, hidup ini sedang kita jalani, tapi mati sudah pasti akan tiba. Apa menjemput kita, menunggu kita, atau menemui kita, istilahnya terserah kita. Dengan demikian maka kita menjaga kematian kita ini sesuatu yang sudah pasti. Lagi-lagi kata Imam Al-Ghazali, di dunia ini semuanya mungkin, tetapi hanya kematian yang pasti itu. Tetapi ada kecenderungan manusia di mana manusia itu menghindar dari kematian, Pak. Kita ingin sehat, takut mati. Kita ingin ibadah demikian khusyuk, tawadhu. Kenapa? Karena besok lusa akan mati. Kita melakukan berbagai kegiatan. Kata orang Sunda itu, suku dijadikan hulu, hulu dijadikan suku, kesang badag kesang lemut, kesang sagede-gede lenca, tisuk-suk tidung-dung. Karena kita akan mati dan kita takut dengan mati. Padahal kematian itu, kata Allah, akan menjumpai walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun kamu itu, kata Allah, masuk ke dalam peti besi supaya menghindar dari kematian itu. Setiap hari Jumat Imam
pada umumnya membawa atau membaca surah Al-Jum'ah. Dalam surah Al-Jum'ah ayat 8 itu Allah menyatakan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah olehmu, sesungguhnya kematian itu yang kamu semua pada lari menjauhi kematian. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Ternyata bukan hanya kematiannya yang kita takuti, thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan pada alam gaib dan syahadah. Kenapa disebut gaib? Karena kita tidak tahu dan belum tahu. Wasyahadah nanti akan menjadi fakta dan kenyataan di depan kita. Yang paling mengerikan, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalian semua akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang kita kerjakan. Ini tentang kematian itu, tentang al-maut itu. Sehingga Imam Ali menyatakan, pada umumnya manusia itu an-nasu nuyyamun idza matu fantabahu. Pada umumnya manusia itu di dunia ini sedang tidur lelap. Apabila datang kematian, baru kita sadar. Terperangah kita di situ. Makanya kata para ulama, kalau orang meninggal dunia matanya melotot ke arah atas, jadi terbelalak yang hitamnya itu ke atas, bahwa dia pada sakratul maut itu melihat sang malaikat pencabut nyawa itu mengangkat roh kita seakan-akan terus dilirik ke atas. Wallahu alam. Bukan kematiannya, karena kematian itu peristiwa yang sangat singkat. Ngulit bawang acan pasaking ku ipis, cikeneh ngobrol ngawangkong, baru saja bercengkrama, begitu bubar terdengar innalillah, si anu telah meninggal dunia, al-maut menjemputnya. Ini term tentang al-maut. Kemudian yang ketiga ada yang disebut wafat. Wafat itu dari kata-kata wafah, al-wafah. Wafah itu artinya sudah selesai perjalanan, sudah sempurna. Jadi orang wafat itu sudah ajalnya tiba dan sudah sempurna di situ di dunia ini. Makanya jangan ada kata-kata begini, aduh, jika tidak terkena banjir lalu dia hanyut di bawah banjir, pasti masih hidup. Nggak usah kata-kata itu, karena memang di situ wafatnya.
Aduh, lamun teu katabrak mobil mah meureun moal maut. Memang begitulah cara Allah membuat kalimat wafat itu, dia sudah sempurna di situ. Yang dimaksud sempurna itu apakah bagus atau tidak bagus urusan Allah, tapi di dunia sudah selesai di situ. Sudah wafat dia. Ada yang keempat termnya itu yang disebut ar-ruj'u, raji'. Makanya ketika kita meninggal dunia, dia sudah berpulang ke rahmat Allah dengan ucapan kompak semua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata ar-ruj'u, kembali ke sana. Inilah hal-hal yang sebetulnya ini bukan menakut-nakuti, tapi di usia-usia kita seperti, ya maaf ya, kita ini Pak, fa aina tadhhabun, mau lari kemana lagi Pak? Makanya dari waktu ke waktu kita menikmati perjalanan hidup ini, memanfaatkan sisa-sisa waktu, diisi dengan apa yang disebut sholat berjamaah yang diawali dengan niat i'tikaf di masjid yang sangat membanggakan ini, lalu bersilaturahmi, lalu tolabul ilmi, lalu tegur sapa, keluar dari sana atau keluar dari sini, kemudian kita menikmati perjalanan antara masjid rumah yang kita tidak tahu perjalanan antara masjid ke rumah itu apa masih bisa ngobrol ngawangkong atau tidak. Ar-Ruj'u ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 156 yang sering kita baca. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sudah paling akrab dengan bahasa kita Pak, dengan lidah kita. Nah kemudian sekarang kita lihat karena judulnya kita berbicara tentang umur, menurut para ahli psikologi ada 4 kategori umur itu. Pertama, ada yang disebut umur kronologis. Apa umur kronologis? Umur yang sedang kita jalani ini, dihitung mulai kita lahir atau dilahirkan sampai hari ini. Dan itu fakta yang tidak bisa dibohongi Pak. Walaupun di usia-usia balita, katakanlah di bawah 5 tahun, kita masih lupa-lupa ingat, apalagi waktu masih bayi, nggak ingat sama sekali, nggak tahu malahan. Rentang kehidupan kita dari mulai tanggal, hari, tahun atau bulan tahun dilahirkan sampai hari ini, inilah yang menurut ahli psikologi disebut umur kronologis. Sejarah kehidupan kita seperti itu. Yang kedua disebut dengan kategori umur biologis. Umur biologis ini mulai balita, bahkan mungkin sejak janin kecil, kemudian dilahirkan menjadi bayi yang sangat merah, merangkak balita, kemudian setelah balita itu ada yang disebut anak-anak, kemudian geser ke remaja, geser lagi ke pemuda mungkin, geser lagi ke dewasa, sampai usia senja seperti kita. Maaf,
Saya melihat di sini tidak ada yang di bawah 50 tahun kayaknya ini. Ya Pak. Karena pernah di masjid sana ada yang DKM-nya ngomong ke saya tuh, Ustadz, gimana supaya anak-anak muda itu bergairah masuk masjid? Saya katakan biarkan saja anak muda itu, nanti juga sudah tua pada datang ke masjid. Akan kita juga merasa bahwa waktu muda malah hoream ningali pantau masjid oke Pak. Di usia-usia produktif remaja itu dengan alasan berbagai kesibukan. Nah baru setelah pensiun kita merasakan ada butuh gitu. Nanti di situ ada yang disebut usia psikologis. Nah usia biologis ini dinamikanya berbeda-beda Pak. Setiap individu itu. Ada anak yang tidak begitu dinamis Pak, diam, kata orang Jawa, meneng. Ada orang yang kelihatannya lebih aktif, ada yang proaktif, ada yang luar biasa tingkat aktivitas anak-anak itu. Remaja lagi, makanya kata Oma Irama, masa muda, masa yang, nah itu yang selalu merasa gagah. Itulah dinamika aspek biologis. Aspek biologis itu juga sering menjebak kita Pak. Contohnya begini menjebak itu, ditanya umurnya berapa tahun Bapak? Baru 53. Kok penampilannya sudah seperti kakek tua renta Pak? Ada kan begitu Pak? Giginya sudah operkemetik, sudah banyak yang ompongnya, jalannya sudah sempoyongan, usia muda. Secara kronologis dia usianya 52 tahun, tetapi secara biologis dia ropoh. Ada juga yang sebaliknya, secara kronologis usianya sudah tua 80 tahun, tapi masih jag-jag waringkas Pak. Sampai ketika bertemu dengan temannya, cik naon resepna euy. Selalu bertanya begitu Pak. Ini secara biologis Pak. Akan terjadi perbedaan-perbedaan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Di antara kita saja mungkin ada usia sama, tapi penampilan berbeda. Kemudian yang ketiga ada kategori umur psikologis kejiwaan. Mulai di situ. Anak kecil jiwanya seperti itu, makanya dalam teori ilmu psikologi ada yang disebut psikologi perkembangan. Mulai anak kan balita, anak-anak dan seterusnya. Kenapa harus ada dokter anak? Kalau Bapak Ibu pernah mendengar nggak dokter remaja, ada nggak itu? Perasaan belum ada ya Pak istilah dokter remaja gitu. Kalau dokter anak banyak. Kenapa dokter anak banyak? Karena anak itu banyak masalah ketika usia-usia balita itu. Yang disebut stunting. Geus aki-aki masalah jangan begang rengkung kecil oke tarus disebut stunting. Satu term untuk anak-anak kecil di usia balita yang kondisi fisiknya seperti itu. Remaja berbeda, apalagi usia-usia produktif, segalanya seakan-akan dunia ingin dikuasai Pak. Naik lagi ke usia-usia senja seperti kita, apa yang terjadi? Kalau bisa ya saya tuh punya rumah dekat dokter. Dengan rumah sakit itu Pak, kita bersahabat sekarang ini Pak.
Dari sini kan dekat ke rumah sakit Islam ya Pak. Masih untung, alhamdulillah Pak. Di usia renta kita seperti ini, ingin rasanya itu dokter ahli itu dekat rumah kita. Ahli tulang, tulangnya tulang apa? Tulang kaki. Kakinya kaki mana? Kaki kanan. Kebetulan kita yang sakit itu Kang Maman ya, misalnya kaki kanan, datang ke dokter kaki kiri ahlinya. Mungkin tingkat spesialisasi seperti itu ke depan akan terjadi seperti itu. Ahli jantung, dia berolahraga, jantung sehat, pas redang ngirung, nyanung sehat. Dengan dokter ingin berakrab dia, dengan rumah sakit bersahabat, bulak-balik. Makanya pantas orang itu semakin tua itu mestinya semakin banyak kapital yang harus tersedia. Cuman banyak orang yang tidak sadar dengan hari tua itu, dengan gaya hidup, lifestyle-nya seperti itu. Akhirnya di saat tua renta itu, ya Allah, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak menjalani hal seperti itu. Sementara anak cucu kita sudah hidup masing-masing, yang jauh, yang dekat, tidak sempat mereka menengok kita dengan alasan sibuk, dengan alasan itu ini. Padahal secara psikologis kita sudah sangat banyak menanggung beban, kata Ebit Giade itu. Yang dulu bakumu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Akan kita lalui itu. Bukan hanya sekedar keriput tulang pipi kita, tetapi wajah ini mencerminkan kondisi psikologis kita. Makanya kita bersyukur banget Pak, di usia-usia seperti ini masih bisa seperti inilah. Kegiatan-kegiatan yang sangat religius, kegiatan yang menopang kehidupan kita. Mudah-mudahan ada bekal untuk kembali kepada Yang Maha Kuasa nanti. Bekal kebaikan tentu saja. Dan yang keempat ada kategori umur spiritual. Nah di sinilah Pak. Punten nih Pak. Nah ini sudah mulai batuk-batuk Pak. Umur spiritual itu tadi Pak, sekarang ingin lebih dekat masuk masjid, dekat ke masjid lah. Ingin sajadah yang terbaik. Bahkan di kampung-kampung mungkin banyak orang yang masih memainkan tasbih-tasbih yang baik. Sampai tasbih dari Masjid Demak itu dibikin replikanya, dibawa ke rumah. Walaupun ya sesungguhnya tidak perlu seperti itu. Tapi orang dengan memegang tasbih saja itu, tasbih biasanya, sudah merasa orang-orang yang biasa megang tasbih itu adem rasanya Pak. Saya tanya, Pak, Bapak itu biasa megang tasbih? Saya biasa. Terus gimana pengaruh psikologisnya? Saya merasa adem pegang tasbih ini. Baik kita yang tidak pernah memegang tasbih, ya wirid kan bisa dengan tangan ini. Makanya teman saya waktu Masjid Ice di Raja Polah itu dibangun megah. Maaf, orangnya masih ada dua-duanya teman saya itu, profesor dua-duanya.
Satu orang Muhammadiyah, satu orang NU. NU-nya medok. Medoknya beliau itu ikut rombongan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Suryalaya, Abah Anom, bukan Abah Gawas, bukan. Bareng naik mobil di situ, kemudian istirahat di Masjid Ice. Kata orang NU begini, Ji, panggilannya kena akrab. Lihat, katanya, ini rombongan saya itu begini, bikin masjid megah. Rombongan kamu mah gak pernah ya masjid yang bagus-bagus, katanya. Mereknya aja bagus, Muhammadiyah, tapi masjidnya Mujahidin saja sejak dulu tidak robah-robah begitu, katanya. Lihat nih, masjid rombongan Abah megah begini. Waktu itu Pak, disebutnya Masjid Duengkang kan. Dijawab oleh teman saya yang Muhammadiyah itu, saya juga ngerti kalau kelompok kamu itu masjidnya reyon, butut, sekali zikir goyang kepala saja bisa runtuh. Kalau model kami wirid kan cukup, nggak goyang tangan juga. Subhanallah, 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 subhanallah. Coba kamu berzikir la ilaha illallah, penuh masjid, hancur kalau tidak bagus masjidnya. Nih gurauan saja Pak, gurauan. Mataknya bagi saya masjid bukan soal megahnya, tapi isinya mantep, Quran Sunnah, begitu bahasanya. Kamu itu pakai zikir seperti itu, goyang masjid, runtuh. Nah ini Pak, semakin tua kita butuh spiritualisasi, proses internalisasi diri. Karena begini, dalam teori psikologi agama begini, saya membuat semacam kerangka yang disebut teori at-tajsyd. Tajsyd itu dalam bahasa kerennya internalisasi nilai-nilai agama ke dalam diri kita. Pada umumnya orang beragama itu baru tingkat awal ta'aruf namanya, pengenalan saja. Dari mulai mengenal huruf-huruf Quran, maaf Pak, kami punya rombongan Remako Ikro namanya, yang tadinya itu mantan-mantan pengusaha besar, anak-anak pengusaha besar yang bergelimang dengan harta, keluar masuk night club saat itu. Tiba-tiba di usia senja, di atas 65 tahun, seusia-usia saya 74 tahunan, baru sadar. Dia bertanya kepada ada anak muda yang relatif cekatan, cik atuh urang euy ajak saya gedah hayang cenah asup ka surga mah. Baheula kalakuan saya kieu sugan ayeuna cenah aya keneh waktu meureun urang teh. Ya bukan ada waktu ya, manfaatkan waktu itu, kata anak muda ini. Ayo dengan saya. Tapi kan cenah baca Quran boro-boro bisa Pak, huruf saja tidak saya kenal. Ya udah, sekarang cari teman-teman, berkumpullah sekitar 17 orang, gengnya itu. Setelah itu, ayo belajar Iqra. Tidak pakai metode yang lain, Iqra Pak. Ceritanya belajar, yang 17 orang itu saling sikut. Naon eta tadi? Belajar a ba ta a ba, terus itu setengah jam Pak, capek. Istirahat dulu, keluar, udud dulu, ngopi dulu Pak. Kira-kira ngopinya, ududnya setengah jam lagi Pak. Terus masuk lagi, ayo masuk lagi, belajar lagi. Begitu masuk ke ustadznya begini, Tad, jangan dipetel seorang-seorang ya cen. Dan makanya kalau ngajar orang tua,
ngaji bareng itu jangan dipetel seorang-seorang Pak. Besok nanti punung gue. Ah, sok dites seorang-seorang cenah. Era orang aya ka era mah Pak. Bubar gitu. Makanya biarkan saja. Begitu masuk lagi ngomong lagi dengan teman-temannya. Yang tadi titik 2 itu di atas apa namanya? Lupa lagi saya. Setengah jam aja ditinggalkan istirahat, lupa lagi huruf abatasa. Tapi si guru ini tidak pernah lelah, tidak pernah kesal, tidak pernah mengeluh, dilayani saja sampai waktu sholat berjamaah. Ada yang masbuk di belakang karena tidak tahu setelah selesai dia baru 2 rakaat, mestinya 2 rakaat lagi sholat duhur itu. Ikut selesai saja 2 rakaat, kata temannya tambah lagi cuma 1 rakaat tambah lagi 2 rakaat deh, lu bener nanya ke Ustad. Ya seperti itulah lucunya orang di saat kondisi psikologis dia sudah dituntut untuk kepentingan masa pulang dia. Ketika saya datang ke situ, Ustaz, gimana kalau sekarang hiburan dulu? Ya silahkan hiburan. Mau apa hiburannya? Dia pada ahli elektro, ada yang disebut apa itu trompet itu apa namanya? Suksep apa? Saksofon. Ada ahli gesek biola, ada macam-macam. Elektronan. Nyanyinya barat semua, Bu. When I am down and oh my soul so weary, when trouble come and my heart burden be. Groban lagi, apalagi lagu-lagu yang lama. I don't like to sleep alone. Stay with me, don't go. Saya ikutan terlarut Pak di situ. Sudah siap sekarang belajarnya? Ya siap Pak. Lebah belajar tatanya deh nu kamari diajarkan hilap deh Pak. Ya nggak apa-apa seperti itu. Yang paling penting dia ada komunitas, merasa sekarang ada pembimbing, merasa sekarang sudah dekat dengan Gusti Allah walaupun baru Iqra. Dia merasa bahwa ada bekal untuk saya. Ustaz, kan cenah loba dosa ge ai tobat mah bisa. Bisa. Bagi Allah tidak ada kesulitan. Yang penting nawaitu, tanamkan sejak sekarang yang tulus bahwa kita ingin raji'un, kembali kepada Allah. Nah inilah yang sesungguhnya aspek-aspek yang disebut umur spiritual. Semakin tua itu butuh kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Nah sekarang bagaimana kita melakukan sebuah kegiatan? Kita lihat presentase lansia 2010 sampai 2022. Kalau ada tayangan bisa dilihat. Saya mulai menghitung dari 2010 Pak. Kenaikannya hampir rata-rata 10% tiap tahun itu. Ternyata sekarang ini Pak, usia harapan hidup bangsa Indonesia ini BPJ apa? Badan Statistik Nasional. Menurut Badan Statistik Nasional, usia kita rata-rata sekarang ini di umur nih angkanya 72 tahun Pak rata-rata. Jadi yang sudah lebih 72 tahun ini sudah ada bonus lagi Pak. Makanya kata Rasulullah, orang yang sudah di atas 70 tahun itu mau melakukan apa saja yang baik-baik, Allah melipat gandakan kebaikannya. Alhamdulillah sekarang tiap tahun itu naiknya hampir 10%. Jadi kalau sekarang 20 tahun 2026, besok lusa itu kita sudah di angka 73 atau 74 tahun usia rata-rata. Ini harapan hidup. Faktornya apa? Wallahu alam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor tentang model dan gaya hidup, tentang konsumsi, tentang olahraga, tentang rasa seni, tentang rekreasi, tentang kondisi rumah tangga. Air rumah tangga pagi-pagi dordar, sore-sore dordar, persis kayak anjing dan kucing, tiap ketemu ribut melulu, tiap bertemu ribut melulu. Dipasti itu orang yang akan pendek umurnya, Pak. Sebab ada hasil penelitian kata orang seperti ini di usia seperti ini sudah ujug-ujug innalillah. Ternyata dicek keluarganya tidak pernah ada harmonis, jauh dari harmonis itu. Dengan demikian maka perlulah kita merawat seperti itu. Sayang Gusti Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita. Sekarang rata-rata usia kita di atas 72 tahun, apalagi yang sudah lebih. Sungguh ini sebuah kenikmatan besar dari sisi Allah, fasilitas. Nah, oleh karena demikian maka bagi kita yang usia seperti ini masih tetap butuh proses pembelajaran. Kenapa proses pembelajaran? Saya belajar itu kan dalam agama tidak ada batas waktu. Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai ayunan sampai kuburan. Sabda Rasulullah kan seperti itu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, seorang pembelajar tidak akan pernah berhenti belajar, dan kita tidak boleh berhenti dari belajar itu. Kemudian pembelajar yang baik berusaha untuk pertama memantapkan nawaitu yang baik. Seperti hari ini kita belajar, mantapkan niat yang baik, yang tulus lillahi ta'ala. Yang kedua, sebagai pembelajar yang baik, bersihkan jiwa kita. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Ilmu itu sinar cahaya, dan cahaya Allah tidak mungkin akan diberikan kepada orang yang kotor, kepada orang yang selalu berbuat asoy. Dulu ada lagu SLP Sukaisih judulnya Asoy. Asoy itu dari kata-kata bahasa Arab, asoy, ya'si, asyan. Asoy itu dosa, jadi sedikit nyentrik dosa. Bagaimana kita memantapkan dan meyakini, berusaha agar lahir batin kita menjadi orang yang suci. Suci lahir dan di dalam batin, tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. At-Tahrim. Kalau nggak salah ini At-Tahrim ayat 7 atau ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah. Sebab syarat pembelajaran mencari ilmu itu, kata Imam Syafi'i, harus bersih lahir batin kita. Maka dalam ayat itu ada tuntunan pertaubatan. Apa kata-kata pertobatan dalam ayat itu? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana, ya Tuhan kami, atmim lana, sempurnakanlah sinar cahaya hidup kami.
Waghfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau zat yang maha menguasai dan mengetahui segala sesuatu. Apa hubungan dosa dengan kebersihan hati? Semakin orang banyak dosa, semakin hilang wibawa. Semakin dosa mengecil, semakin tumbuh sinar cahaya hidupnya. Orang banyak dosa kan, belum apa-apa sudah, jangan diajak dia, licik dia, selalu begitu omongannya. Jadi doa tadi itu mengajak kita di satu sisi untuk menekan perbuatan-perbuatan maksiat dalam tanda petik, di sisi lain menumbuhkan sinar cahaya keagungan hidup kita. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Menjaga kebersihan lahir batin kita. Yang ketiga, pembelajar yang baik sadar diri bahwa dirinya sebagai mujahid fi sabilillah, orang yang mencari ilmu. Maaf, hari ini kita hadir di masjid Allah, salat berjamaah, bersilaturahmi, bertalabul ilmi. Hari ini juga meninggal dunia, Allah mencatat kita sebagai mujahid. Mati kita insyaallah mati syahid. Kan ulah waka ayeunanya Pak. Seorang pembelajar, pencari ilmu itu mujahid. Makanya di antara zakat yang kita keluarkan itu ada hak orang yang disebut sabilillah. Sabilillah itu orang-orang yang sedang mencari ilmu, berjuang menegakkan kalimah-kalimah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan kebaikan berdasarkan perintah dan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mujahid fi sabilillah. Makanya orang pergi haji disebut oleh Rasulullah SAW bahwa kata sahabat bertanya, Allah tara al-jihad akbar afdal? Wahai baginda Rasul, bukankah jihad itu pekerjaan yang paling utama? Rasul menjawab, afdalul jihad hajjun mabrurun. Seutama-utamanya jihad adalah haji yang mabrur, yang jaminan Allah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Nah, kita sadar, mudah-mudahan kita termasuk mujahid fi sabilillah, baik yang mencari maupun yang memberi ilmu. Karena tugas kita ini menerima dan memberi. Dan yang paling penting, seorang pembelajar berusaha mencari guru yang baik. Apa sih kategori guru yang baik ini? Guru itu banyak Pak. Ada guru pengetahuan, sekedar tahu, memberitahu. Sebenarnya kita melihat tukang tahu bulat nongkrong, oh begitulah cara menggoreng tahu, pengetahuan itu Pak. Tapi ada guru ilmu pengetahuan, setelah tahu bulat cara menggorengnya begitu, lalu kita bertanya, Bang, gimana cara membuat tahu seperti ini? Itu sudah ada ilmu di situ. Ada metodologi menjadi bulat itu bagaimana, rasanya seperti itu, ada metodologi di situ. Guru ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada guru pengalaman Pak. Makanya pengalaman itu is the best teacher, guru yang paling agung. Kata Imam Al-Farabi, tidak pantas seorang mukmin terjerumus dalam satu lubang dua kali, karena dia tidak mengambil pelajaran. Ketika kemarin jatuh di lubang itu, jalan ke situ lagi, terjerumus lagi. Artinya dia tidak belajar dari pengalaman, baik pengalaman orang lain maupun pengalaman diri kita sendiri. Karena pengalaman itu bisa pengalaman melihat fenomena alam. Bapak Ibu pernah datang ke sana kemarin, ke
Pasti langu. Ya Allah, luar biasa Pak. Kita ikut sedih. Pelajaran bagi kita. Bukan tidak boleh membuat rumah di tebing seperti itu, tapi ambil pelajaran. Orang sedang tidur lelap, subuh-subuh tiba-tiba longsor, rumah terendam, rumah terkubur. Bisa dibayangkan oleh kita. Kita ambil pelajaran. Kenapa terjadi di Sumatera yang sampai hari ini belum selesai? Kenapa di Aceh? Kenapa di daerah-daerah Bandung Barat terutama? Semua kita memetik hikmah dari peristiwa-peristiwa itu. Ini pelajaran, artinya di situ guru pengalaman. Makanya Bapak kalau Ibu berdoa kepada Allah untuk guru-guru kita, ya Allah, guru-guru kami si A, si B disebut namanya, lalu kita sekedar mengucapkan Fatihah misalnya, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lalu guru apa dia? Guru yang memberikan pengetahuan, guru yang memberikan ilmu pengetahuan, guru yang punya pengalaman, guru keteladanan. Ini yang paling mahal, guru teladan ini Pak. Bukan teladan dalam arti administratif, umumkan di sekolah ini guru teladan. Datang ke rumahnya ternyata bertengkar dengan istrinya. Guru teladan bawa sertifikat apa namanya, penghargaan. Tapi keteladanan dalam arti real disaksikan oleh kita bersama. Dan yang kelima ada yang disebut guru spiritual, sekaligus guru intelektual, yang dalam kategori Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 itu disebut ulul albab, orang-orang yang memiliki kemampuan memadukan antara fikir dan zikir. Ada sesungguhnya yang keenam itu yang disebut guru karismatik. Saya tulis di sini, guru yang baik ialah selain termasuk di dalam kategori 5 tadi, pengetahuan, ilmu pengetahuan, pengalaman, keteladanan. Sudah selesai ya waktunya Pak? Sudah selesai waktunya? Alhamdulillah. Sedikit lagi hanya nih. Jadi guru yang istimewa itu saya kategorikan di sini. Pertama, menurut pikiran cerdas dari Mula Sadrah, seorang tokoh filosof dan teolog bangsa Persia. Ternyata beliau mengatakan bahwa guru yang terbaik itu adalah guru yang memiliki derajat al-hikmah al-muta'aliyah. Al-hikmatul muta'aliyah ini kemampuan orang memadukan antara Alkitab, wahyu, dengan al-burhan, akal pikiran. Kemudian di situ ada al-irfan, tingkat spiritualitas yang tinggi. Orang yang demikian itulah wajib kita lakukan sebagai guru kita, guru istimewa, yang dalam bahasa Al-Quran surah Waqiah disebut al-mutahharun, orang-orang yang disucikan oleh Allah. Orang yang disucikan oleh Allah itu tidak mesti mentereng, punya gelar, tidak. Tidak mesti orang yang setiap hari di kelas ngajar, tidak. Atau setiap hari di pesantren, tidak. Bisa saja orang itu tidak terkenal di bumi ini, tapi bergemuruh di alam sana tuh. Siapa? Ternyata banyak contoh, seorang tukang sol ibadah hajinya tidak jadi, tapi yang diterima dari 70.000 jamaah haji hanya dia sendiri. Gara-gara apa? Ngumpulin ongkos 30 tahun akan berangkat ke tanah suci dengan istrinya. Tiba-tiba istrinya sedang hamil, kemudian melihat tetangga miskin sedang menggodok atau sedang membakar
bangkai keledai, ternyata ketika didatangi oleh seorang syekh, itulah yang diterima amal ibadah hajinya. Sementara yang lainnya yang nongkrong di depan Baitullah, tidak ada seorang pun, kata malaikat, yang diterima ibadah hajinya. Itulah yang terkenal di langit dan tidak dikenal di tengah-tengah lingkungan. Seorang fakir miskin tukang sol sepatu, kemudian dia mengumpulkan uang puluhan tahun. Jadi ini yang guru sebut guru al-mutahharun. Kita akan baca dalam surah Waqiah. Al-mutahharun itu la yamassuhu illa al-mutahharun, tanzilum min rabbil alamin. Setiap pagi dibaca, bahkan oleh siapa, kiai yang meninggal di Mekah itu, siapa itu, setiap pagi beliau membaca itu Waqiah, lanjutkan dengan membaca Fatihah, lanjutkan dengan baca Qul huwallahu ahad, lanjutkan dengan membaca Ya Rahim Ya Wadud. Dia mendapat hikmah yang luar biasa. Syekh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, kalau kita membiasakan membaca Ya Raqib dari 99 Asmaul Husna, dibaca Ar-Raqib, beliau menentukan jumlah bilangan. Orang bisa pro kontra, setuju atau tidak, tapi kalaupun dibaca akan tidak sulit. Ya Raqib, Ya Raqib, Ya Raqib. Apa Ya Raqib itu? Zat Allah Maha Pemantau, Maha Penjaga, Pemelihara, kemudian Maha mengawasi kehidupan kita. Dan di Telkom Japati itu dibahas Ar-Raqib itu untuk proses spiritualisasi. Nah, mudah-mudahan kita semua jangan putus asa, belajar dan belajar terus. Kemudian yang paling penting sekarang ini, kita sadar diri bahwa menghadapi masa depan kita, kematian, butuh pembelajaran untuk memiliki kesiapan mental, untuk memiliki ketenangan jiwa, untuk memiliki kemampuan mensugesti diri, dan tidak kalah pentingnya merefleksikan diri kita dari apa yang kita renungkan untuk masa depan kita. Berarti kita harus semakin tumbuh kesadaran untuk bersyukur, untuk bertobat, beristighfar, untuk munajat, syukur nikmat, untuk qiraat, dan kemudian untuk banyak bersolawat. Alhamdulillah, hari kita ini sudah melewati nisfu Sya'ban. Sebentar lagi kita mau melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Siapkan niat yang tulus, yang ikhlas, semata-mata lillahi ta'ala, imanan wahtisaban, agar Allah mengampuni segala dosa kita, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Kemudian kita menyiapkan bagaimana kita menata diri untuk sholat yang baik, sehingga jumlah sholat rakaatnya di bulan Ramadan kita tambah dengan sholat-sholat yang disunnahkan oleh Rasulullah. Tambah lagi ada Lailatul Qadar, menjemput Al-Quran yang turun pada malam Qadar itu. Mari kita pertahankan dalam diri kita, bukan hanya tamatnya 30 juz satu bulan itu, tapi juga 1-2 ayat kita kaji, agar kemudian menjadi sebuah keyakinan pada diri kita. Sebab nuzulul Quran diartikan bukan hanya turun dari langit kepada Rasulullah dulu, tapi nuzul Quran kita tafsirkan waktunya di bulan Ramadan. Kita menurunkan Al-Quran dari teks yang tertulis ke dalam ruang kesadaran kita melalui studi, belajar dan belajar. Insya Allah masjid ini punya imam yang luar biasa, qiraat Qurannya bagus. Ketika kita menjadi jamaah, rasanya nikmat, rasanya di ayun-ayun, solat kita menjadi penuh kehusyuan. Tetapi yang penting-penting lagi, ada kesadaran bahwa bulan Ramadan menyiapkan untuk banyak berbagi kepada sesama. Di bulan Ramadan memperbanyak istighfar kepada Allah, sebab Allah 1 tahun sekali memberikan fasilitas kepada kita
untuk lebih banyak taqarrub kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini kita lakukan hari ini dan seterusnya, senantiasa Allah melindungi kita dan memberikan keberkahan dari setiap langkah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas undangannya, atas perhatiannya, atas kepercayaannya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah besok lusa di alam akhirat kita bisa bertemu dalam keadaan mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.